Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kita mau awali ibadah kita dengan berdoa syafaat. Bapa, kami bersyukur buat hari ini ya Tuhan. Ini menjadi bukti bahwa kami sungguh mengasihi Tuhan. Dan sungguh kami bersyukur kepada Tuhan buat setiap apa yang sudah Tuhan lakukan, apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami percaya pada hari ini kami akan membawa segala yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan Kau sungguh mengasihi bangsa kami. Dan Tuhan Kau yang selalu pegang kendali sepenuhnya atas bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya di balik setiap goncangan yang ada di bangsa kami, itu akan mendatangkan kebaikan ya Tuhan. Ada rencana Tuhan yang luar biasa yang akan terjadi atas bangsa kami Indonesia. Tuhan yang Kau yang selalu memberikan hikmat atas Bapak Presiden dan wakilnya Pak Prabowo dan Pak Gibran. Untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada di bangsa kami ya Tuhan. Sehingga bangsa kami boleh mengalami pemulihan. Bangsa kami boleh selalu kuat. Dan bangsa kami boleh diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemulihan demi pemulihan akan terjadi atas bangsa kami. Khususnya pemulihan ekonomi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk para pemimpin rohani kami, untuk gembala sidang kami Paniko dan gembala CK7 Dr. Yanto. Kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang memilih hamba-hambamu untuk mengembalakan setiap kami, menjadikan kami murid yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kiranya kesehatan yang terbaik dan umur panjang menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Tuhan sendiri yang selalu menyertai, mengurapi, Engkau yang selalu memberikan hikmat kebijaksanaan atas hamba-hamba ya Tuhan. Dan kami percaya kiranya berkat Tuhan berlimpah dalam kehidupan mereka. Tuhan, Kau yang memberkati pelayanannya, Kau yang memberkati kehidupannya, Engkau yang selalu memberkati keluarganya sehingga selalu aman dalam lindungan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia. Kami percaya janji Tuhan di mana akan lahir anak-anak muda yang takut akan Tuhan, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan mereka dipenuhi Roh Kudus. Dan kami percaya biarlah Tuhan sendiri yang memunculkan leader-leader daripada generasi muda ya Tuhan. Engkau akan pakai mereka menjadi sejarah untuk terjadinya revival di sekolah-sekolah, kampus-kampus, di pekerjaan mereka, bahkan di pemerintahan yang ada ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan saja boleh dipermuliakan. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang menikmati kebaikan Tuhan sampai dengan hari ini, sorakan. Boleh lihat kiri dan kanan, katakan Tuhan Yesus kita baik. Hari ini kami mau menaikkan setiap pujian kami dan menari karena kebaikan-Mu sempurna. Haleluya. Katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari panggil namanya Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian.
menikmati kebaikan Tuhan. Sekali lagi sorakan haleluya. Mari kita menari karena Tuhan kita sungguh sangat baik. Amin. Mari jemaat sendiri nyatakan, come on. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya bersama-sama nyatakan Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Boleh lambaikan tangan sama-sama yuk. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Engkau sungguh sangat baik buat setiap kami. Amin. Sorakan. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Gereja Tuhan, boleh saya lihat tangan orang-orang yang merasakan kebaikan Tuhan, yang merasakan kasih Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Sama-sama katakan amin.
Engkau Tuhan kami yang baik Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya kasih-Mu tidak akan pernah berubah dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini setiap kami yang merasakan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Sebelum duduk boleh tos kanan kirinya sambil bilang Tuhan kita baik. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kami rindu untuk menyambut apakah ada dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami di GBI PRJ. Boleh melambaikan tangan. Kami rindu untuk berkenalan. Apakah ada? Ada di sebelah kanan saya, Shalom. Selamat datang, selamat beribadah di GBI PRJ. Bagi para jiwa baru yang hari ini baru pertama kali hadir beribadah bersama kami, boleh silakan mengisi form biodata jiwa baru dengan cara scan QR yang tertera depan layar. Baik, ini saatnya setiap kita untuk memberikan persembahan. Sama-sama kita siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Persembahan dapat dilakukan dengan scan kris yang tertera depan bangku Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu memberikan dengan tunai, boleh melambaikan tangan, maka para usher akan membantu Bapak Ibu untuk memberikan amplop. Jika sudah siap, saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan doa deklarasi persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya, kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat memberi Bapak Ibu, dipersilakan untuk duduk kembali. Dan sebentar kami akan menyaksikan news untuk seminggu ke depan. Tim multimedia kami persilahkan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah raya hari Minggu 12 Juli 2026, pukul 7, 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Bill Lantang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, akan dilayani oleh Evangelis Salviawati. PRJ Pandari Service pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Inarwanto Tarigan. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, sekolah minggu menang service, ibadah Junior Church Indonesia Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2PM yang adult dan couple service. Unit pelayan jemaat akan mengadakan penyerahan anak pada hari Minggu 26 Juli 2026 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap dapat segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 20 Juli 2026 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kantor sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Suami saya pulang dari pelayanan, terus dia tidur. Tiba-tiba suami saya sakit perutnya. Saya pikir cuma sakit perut biasa, ternyata luar biasa. Di CT scan dan ternyata memang infeksi pankreas. Saya berdoa, apa yang saya harus lakukan Tuhan? Cancer Ministry present Dunia berubah. Pengharapan yang pasti bersama PD M. Elsa Imelda Solihin, Sabtu 18 Juli 2026, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Integrity Convention Center, Safir Room, Mall MGK, lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Di hari ini saudara saya mau bilang, pengharapan itu tetap ada walaupun di dalam kegelapan. Satu-satunya pengharapanku. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka beberapa follow sosial media GBPRJ, baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook.
Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kami mau terus bersyukur karena kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Walau kami harus berjalan dalam lembah kelam sekalipun Tuhan, kami punya Allah yang memimpin setiap langkah kami dan memegang tangan kami. Hari ini kami mau menyanyikan kasih-Mu, kami mau menyanyikan kebaikan-Mu, karena begitu sempurna di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, kasih-Mu begitu indah buat setiap kami, dan kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Mari bersyukur sekali lagi. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidup, Kau menyertai setiap kami selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan terima kasih ya Tuhan. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, mari lebih lagi nyatakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan,
Lebih lagi nyatakan kepada Tuhan Yesus, aku ada hari ini. Kau sungguh baik Tuhan. Indahnya kasih Tuhan. Yes Lord Jesus. Sehabis, mari bersama-sama nyatakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis aku ada hari ini dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, indahnya kasih-Mu Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, kami akan terus bersyukur dari hati kami. Sebab Engkau sungguh baik selamanya. Thank you Jesus. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami mengucap syukur. Terima kasih, oh ya Tuhan. Ya Rabaya Shanda, ya Rabaya Taka, ya Rabaya, ya Rabaya, ya Dadabaya Shanda, ya Rabaya. Ya namanya Shanda, ya namanya, 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 nama. Oh Yesus Tuhan, sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur. Ya Rabaya, Dadabaya Shanda, ya Rabaya Taka, ya Rabaya, ya Dadabaya Shanda, ya Rabaya Taka, ya nama. Kiara namanya Shanda ya Rabaya Taka ya Rabaya Dadabaya Shanda ya Rabaya Dadabaya Taka ya Horalabaya Shanda ya Rabaya Rabaya
ishanda yararaba yataka yaralaba. Yaralaba yaralaba lalaba 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 ishanda yaralaba lalaba lalaba yataka yararaba yararaba ishanda yananama 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 yananama. Yaralaba ishanda yararaba yararaba. Untuk selama-lamanya Yesus, Kau tetap Allah kami yang baik. Kami mengenal Engkau sebagai Bapa kami yang tak akan tinggalkan kami, Yesus, yang tak akan biarkan kami sendiri. Kau selalu memegang tangan kami, Yesus Tuhan. Kau selalu berjalan bersama kami, oh Yesus. Kau selalu menggendong kami, oh Yesus. Kiaralaba yeshana yararaba yataka yararaba. Mari nikmati kasih-Nya. Mari nikmati kasih-Nya. Thank you Lord Jesus. We thank you Lord. Kami bersyukur. Kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Sungguh kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Satu-satunya pribadi Tuhan. Satu-satunya pribadi. Jesus. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you.
berikan kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita, saudara. Ikiara namasi karalaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Bapak, selidiki hati kami, apakah kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Kami tahu kami enggak layak berada di sini Tuhan. Kami tahu kami orang berdosa Tuhan, tetapi Engkau pilih dan Engkau panggil kami. Karena Engkau begitu mengasihi kami. Biarlah hari ini kami boleh berikan bukan hanya tubuh kami Tuhan. Kami mau berikan seluruh hidup kami kudus dan berkenan di altar-Mu. Sebagai bukti bahwa kami mengasihi-Mu Tuhan. Dan kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Terima pesan-Mu Tuhan. Tahu isi hati-Mu karena semakin kami mengenal Engkau, semakin kami jatuh cinta sama Engkau. Bapa yang baik, karena kasih-Mu adalah kasih yang sempurna. Kami mau belajar untuk mengasihi seperti Engkau. Karena itu tutup bungkus hidup kami dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Roh Kudus ambil alih, ini adalah waktu-Mu, ini adalah tempat-Mu. Penuhi tempat ini, penuhi ruangan hati kami karena kami memerlukan-Mu. Berikan kami hikmat untuk bukan hanya mengerti tetapi melakukannya dan naik terus tinggi bersama dengan Engkau. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Dan semuanya percaya katakan amin. Terima kasih untuk tim Praise and Worship. Silakan duduk saudara. Shalom semua, apa kabarnya? Luar biasa ya, Tuhan kita sangat baik. Saudara, saya rindu untuk membagikan sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya yang berjudul Integrity Under Pressure. Bagaimana kita tetap berintegritas sekalipun banyak tekanan saudara. Karena Tuhan katakan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Ada begitu banyak tekanan saudara, ada tekanan ekonomi, masalah finansial, ada konflik antar keluarga dengan pasangan, dengan mertua, konflik di tempat kerja, saudara di masyarakat dengan tetangga. Bagaimana di tengah setiap masalah kita tetap punya integritas. Saudara, hari ini kita akan belajar dari seorang perempuan yang bernama Hana. Siapa sih Hana itu saudara? Saudara kalau tahu bangsa Israel itu menganut paham patriarki. Artinya pria yang lebih unggul. Pria yang dianggap. Bukan berarti wanitanya nggak berharga saudara. Karena itu memang sistem mereka. Karena pria yang melanjutkan keturunan. Ya. Nah kalau saudara ingat kalau Yesus memberi makan 5.000 orang. Biasanya itu laki-laki. Karena perempuannya nggak dihitung. Tapi kalau ada nama perempuan disebut di Alkitab berarti ada sesuatu yang penting dari hidupnya yang Tuhan mau kita belajar. Hari ini kita akan belajar dari Hana. Tapi sebelum itu saya mau samakan persepsi. Apa sih integrity? Apa sih integritas itu saudara? Integrity itu adalah melakukan yang benar sekalipun tidak ada yang melihat. Nah saudara ingat ada dua buah roh yang mirip. Goodness dan kindness. Apa bedanya? Dua-duanya sama-sama baik, kebaikan ya. Bahasa Indonesia yang satu kebaikan, yang satu kemurahan hati. Bedanya apa saudara? Kalau kindness itu kebaikan yang kita salurkan kepada orang lain, ada yang lihat bahwa kita baik, ada objek penderitanya, ada penerima kebaikan kita. Semua orang bisa lihat, oh ini orang baik. Karena dia berbuat baik gitu ya. Tapi ini kadang-kadang tergantung motivasinya. Kenapa kita berbuat baik? Apakah kita ingin dipuji? Apakah kita pengen sesuatu dari orang itu supaya dia balas budi atau apa? Tapi goodness berbeda dengan kindness saudara. Goodness itu nggak ada objek penderitanya, adanya subjeknya. Bahwa kita orang baik, kita orang benar, kita selalu melakukan yang baik dan yang benar sekalipun nggak ada yang lihat karena kita tahu Allah melihat. Ya, jadi nggak jaim-jaim, jadi nggak ada motivasi yang lain. Tapi tulus karena ada Roh Kudus di dalam kita. Ya, dan hari ini itu yang kita mau belajar dari Hana. Tapi siapa sih Hana? Kok kayaknya jarang dengar gitu ya? Emang penting tah dia? Hana ini adalah istri dari Elkana seorang laki-laki Israel dari keturunan Efraim. Elkana punya dua istri, Hana dan Penina. Penina punya banyak anak saudara. Tapi Hana ini mandul. Dan zaman dulu kalau mandul berarti terkutuk. Berarti mungkin dia berdosa, berarti mungkin dia kurang dikasihi Tuhan. Nah apa yang terjadi sama Hana? Apa yang mau kita pelajari dari dia saudara?
Kita baca ayat yang keempat sampai kelima. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepadanya hanya satu bagian. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi pada zaman dulu orang Israel itu harus mempersembahkan korban keselamatan saudara. Sama keluarganya. Nah bedanya korban keselamatan dengan korban-korban yang lain, korban keselamatan ini boleh mereka makan. Dan di sini dikatakan Elkana memberikan kepada Penina istrinya dan anak-anak Penina laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian titik. Anehnya disebut meskipun ia mengasihi Hana, ia juga dapat sebagian. Ini kan aneh saudara ya. Harusnya kan ditulis karena Elkana mengasihi istri-istrinya dan anak-anaknya masing-masing diberikan satu bagian, begitu kan? Karena apa? Bahasa Indonesia sedikit rancu saudara. Bahasa Inggrisnya itu kepada Hana diberikan double portion, 2 bagian. Loh siapa yang benar nih? Siapa yang salah? Nah bahasa Ibraninya itu mana ahat apayim. Saudara baca dari kanan ke kiri. Mana artinya porsi, ahad artinya 1, apayim artinya 2 muka. Maksudnya apa? Special portion. Mungkin 1 porsi tapi double size. Makanya jadi rancu 1 bagian apa 2 bagian. Karena benar 1 bagian tapi double size. Jadi karena Elkana begitu mengasihi Hana, dia kasih porsi spesial lebih besar kepada Hana. Kita baca lagi ayatnya yang ke-6 sampai ke-8. Tetapi madunya selalu menyakiti hati Hana supaya ia gusar. Nah ketika dikatakan ia dimadu, yang dimadu istri pertama atau istri kedua saudara? Biasanya istri pertama ya, masa istri kedua dimadu. Berarti Hana ini istri pertama, dia mandul karena itu menikah lagi, Penina punya anak banyak. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina selalu menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Saudara kalau punya kelemahan, udah tahu mandul, tiap hari diingetin, si mandul kasihan deh lu, Tuhan gak sayang sama kamu, gimana perasaannya? Udah tahu itu aib, terus diingetin, terus dikasih tahu semua orang, marah gak? Pasti marah. Ngapain sih? Nggak usah dikasih tahu aja dia tuh udah sedih gitu saudara. Kenapa dia terkutuk? Dia juga nggak tahu apa salahnya. Tapi terus ingetin. Lalu apa dikatakan? Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Elkana sayang sama Hana dan dia berusaha menghibur. Udahlah say. Aku kan lebih berharga dari 10 anak. Gak cukup apa punya aku. Tapi namanya orang terkutuk, namanya orang sedih. Pasti gak bisa dihibur saudara. Tapi mungkin saudara bingung gini. Lah ini cerita apa? Yang 2 perempuan berantem. Yang 1 cengeng, yang 1 ngeyel. Itu B aja kali. Apanya yang punya integritas saudara? Saya pengen bandingin cerita ini dengan cerita lain yang mirip. Serupa tapi tidak sama. Suaminya anak Tuhan, dia punya istri pertama mandul, dia punya istri kedua melahirkan anak. Siapa itu saudara? Ada yang tahu? Siapa? Abraham. Abraham punya istri Sarah, Sarah cantik banget saudara. Sampai banyak raja-raja tuh yang pengen memiliki Sarah. Tapi Sarah mandul, lalu dia menikah dengan Hagar. Hagar punya Ismail, akhirnya Sarah pun punya anak namanya Ishak. Nah apa bedanya Hana dengan Sarah? Dua-duanya istri pertama. Kita lihat Kejadian 21 ayat 9 sampai 11. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak. Anaknya sendiri, berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Jadi saudara, Sarah tahu Abraham lebih sayang sama dia daripada Hagar. Tapi saya mau ngomong lagi bahwa kata main dengan Ishak itu sebenarnya bukan main saudara. Masa anak-anak main terus diusir kan aneh. Bahasa Inggrisnya itu scoffing.
Mocking, bahasa aslinya mesahek, to humiliate. Tiap hari dibully itu si Ishak sama si Ismail. Tiap hari dianggap rendah, tiap hari dipermainkan. Sehingga apa? Mamanya marah. Dan mamanya tahu dia punya otoritas. Saya istri pertama, suami saya lebih sayang sama saya. Suami saya nurut sama saya, usir. Usir perempuan itu, usir juga anaknya. Abraham kaget, hah anaknya salah apa? Saudara kalau punya anak kurang ajar, nakal, saudara usir gak? Tentu enggak. Saudara didik betul. Nanti kalau diusir dia makan apa? Kalau diusir dia tinggal di mana? Makanya Abraham tuh sebel banget. Tapi karena dia sayang sama Sarah, karena dia tahu Sarah istri sahnya, karena dia tahu keturunan dia itu dari Ishak, saudara, dia nurut sama Sarah. Bedanya Sarah sama Hana apa? Hana tidak menggunakan otoritasnya sebagai istri pertama. Sebagai istri yang dikasihi oleh Elkana. Saya menemukan integritas pertama dalam diri Hana. Yaitu apa? Hana punya integritas dalam karakternya. Hana gak berusaha menyalahkan orang lain. Dia gak bilang, hai Elkana, kamu kok gak belain aku sih? Kok kamu diam-diam aja? Marahin tuh si Penina. Hukum dia. Jangan sampai anaknya punya anak waris. Begitu. Tapi dia enggak. Dia enggak menyalahkan Elkana, saudara. Dia juga enggak menyalahkan Penina. Walaupun kalau enggak ada Elkana, dia bisa siksa itu si Penina. Dia bisa siksa anak-anaknya. Karena dia punya otoritas. Tapi dia hanya diam dan menangis terseduh-seduh dan dia enggak mau makan, saudara. Karena dia tahu Elkana itu perlu direspek. Karena dia tahu Penina biar bagaimanapun adalah anggota keluarganya. Dan apa yang Penina katakan itu fakta. Dia mandul. Dan mungkin benar. Dia terkutuk. Sehingga itu dia tutup mulutnya rapet-rapet, saudara. Meskipun dia begitu sakit hati, begitu cemas, begitu tertekan, saudara. Karena apa? Karena dia tahu bahwa setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya adalah untuk membentuk karakternya semakin menyerupai Tuhan. Dia cuma bisa nangis, Tuhan, apa salahku? Kenapa engkau hukum aku seperti ini? Kalau aku salah, Tuhan kasih tahu dong. Kenapa begini Tuhan? Tapi dia tutup rapat-rapat supaya apa? Supaya dia enggak jatuh dalam dosa. Sekalipun banyak masalah, sekalipun banyak tekanan, dia punya integritas dalam karakternya. Dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Karena dia tahu ketika Tuhan mengizinkan dia punya masalah, berarti Tuhan punya otoritas. Because the struggle you are in today is developing the strength you need for tomorrow. Dia tahu ketika Tuhan mau mendidik dia lewat ujian demi ujian, dia tahu Tuhan punya perkara besar untuk hidupnya. Karena dia tahu barang siapa yang percaya dalam perkara, barang siapa yang setia dalam perkara kecil, ia akan diberikan perkara-perkara besar. Karena itu ketika saudara diuji sekarang, saya nggak tahu apa masalah saudara, tapi percayalah Tuhan menyertai, Tuhan nggak pernah meninggalkan. Karena apa? Ketika kamu setia, Tuhan lebih daripada setia. Jangan sampai karena masalah kita, karena kesalahan orang lain kita yang berbuat dosa, saudara. Jaga ini baik-baik, miliki integritas dalam karaktermu. Sekalipun gak ada yang lihat, Tuhan melihat. Nah, setelah itu saudara, suatu hari setelah makan dan minum di Silo, si Hana nangis-nangis, dia udah gak tahan lagi, dia ke bait Allah, dia berdoa sama Tuhan dan dia bernasar, Tuhan kalau benar engkau memperhatikan kesengsaraanku, berikan aku seorang anak laki-laki dan aku akan mengembalikannya kepadamu. Aku akan mempersembahkannya untuk engkau seumur hidupnya Tuhan. Pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Nah, waktu dia lagi nangis-nangis saudara, Imam Eli ada di situ. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Imam Eli. Ayat 12-16. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Jangan anggap hambamu ini seorang perempuan dursila. Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Saudara lihat, orang udah di rumah dihakimi. Ke rumah Tuhan dihakimi lagi. Sama imamnya lagi. Dibilang, hei kamu perempuan dursila, berapa lama lagi kamu mau mabuk di sini? Pergi. Sakit hati gak? Sakit hati.
Orang kalau udah lalu tertekan, saudara bisa meledak saudara. Tapi dia jawab dengan sopan, bukan tuanku, aku lagi curhat sama Tuhan, aku punya begitu banyak masalah. Dan saudara perhatikan, dia ngomongnya komat kamit, betul? Karena apa? Karena dia tahu di bait Allah banyak orang. Karena dia tahu kalau dia ngomong tentang Elkana, orang-orang tahu dan orang-orang gak akan respect sama suaminya. Karena dia tahu walaupun Penina salah, biar bagaimanapun itu adalah anggota keluarganya. Dia tutup mulutnya rapat-rapat, dia berkomat kamit saudara. Sampai dia sendiri yang dianggap orang gila, perempuan dursila, pemabuk. Itu yang dia lakukan. Saya menemukan integritas kedua dalam diri Hana. Dia punya integritas dalam perkataannya. Dia menjaga nama baik keluarga. Dia curhat hanya kepada Tuhan. Mazmur 34 ayat 19 mengatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Next slide. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk hatinya. Dia pegang itu saudara. Dia tahu setiap air matanya ditampung oleh Tuhan di kirbat Tuhan. Sekalipun dia ada di padang gurun, ada mata air dari air matanya. Karena dia tahu Tuhan menyertai dia. Karena itu dari mulutnya gak keluar kutuk. Dari mulutnya gak keluar sungut-sungut. Dari mulutnya gak keluar penghakiman, menghakimi orang lain saudara. Dia punya integritas dalam perkataannya. Seringkali kita curhat kepada orang yang salah. Atau dengan tujuan yang salah. Mencari apa? Pembenaran dan bukan kebenaran. Saya ketemu satu orang ibu saudara. Dia begitu berbeban berat, dia curhat sama siapa? PT-nya di gym. Akhirnya apa? Satu gym tahu saudara. Terus dia ngadu sama saya, kok jadi bisa semua orang tahu ya? Karena apa? Karena kita bilang jangan ngomong-ngomong ya. Mereka bilang jangan ngomong-ngomong ya. Yang satu bilang jangan ngomong. Seluruh gym tahu dan iparnya ada di gym itu. Kaget ya, hati-hati kalau curhat saudara ya. Jangan juga curhat kepada orang yang salah, contohnya siapa? Anak-anak kita kalau belum cukup umur saudara. Saya melayani anak muda, remaja, teenager, dia bilang gini, "Anti, aku benci banget sama papi aku. Hari ini aku gak bisa makan anggur perjamuan kudus karena aku berdosa. Aku gak bisa mengampuni papi. Gimana ya anti? Tuhan gak akan mengampuni aku." Kasihan gak? Kasihan. Saya tanya, kamu tahu dari mana papi jahat? Dari mami. Mungkin umurnya belum cukup saudara. Nanti kalau suami istri udah baikan, anaknya gak bisa respect sama papanya. Biarlah mereka menghormati papa dan mamanya saudara. Karena apa? Karena mereka akan panjang umur dan berbahagia, itu janji daripada Tuhan. Ya, biar mereka gak bersalah. Jangan kita bawa-bawa. Karena kadang-kadang kita bingung mau curhat sama siapa ya. Gimana kalau kita curhat sama orang tua? Saya juga pernah ketemu. Dia curhat sama mamanya. Mamanya migrain lama saudara. Gak bisa tidur, minum obat tidur sampai sekarang. Akhirnya suami istri udah balikan. Suami istri udah baikan. Mamanya yang gak bisa mengampuni. Dia bilang anak saya nanti suatu saat akan dizolimi lagi. Kasihan anak saya. Yang sedih siapa? Yang depresi siapa? Mamanya. Jadi kalau gitu ngadunya sama siapa dong? Curhatnya sama siapa dong? Pertama kepada Tuhan. Masuk ke kamar, tutup pintu, berlutut, Tuhan mendengar yang tersembunyi dan membalaskannya kepadamu. Tapi kalau saudara perlu solusi, saudara perlu nasihat, datang sama orang yang lebih tinggi kerohaniannya sama saudara. Mungkin itu gembala kul, mungkin itu gembala saudara, mungkin itu pendoa, mentor rohani saudara. Cari orang yang bisa melihat permasalahan dari dua sisi koin. Karena belum tentu kita yang benar. Karena kita mencari kebenaran dan bukan pembenaran. Suatu kali seorang teman saya, dia bukan orang Kristen, saudara, dia bilang, "Tin, suami saya selingkuh." Saya bilang, "Kok bisa?" Dia bilang, "Saya nggak tahu, tapi dia berdosa." Kurang ajar. Saya yang cari uang, dia yang selingkuh, enak aja. Singkat cerita, karena saya tahu suaminya, saya mulai deketin, saya tanya, "Pak, ada urusan apa?" Dia bilang istrinya kalau di rumah main pukul. Dihantem pakai apa? Pakai helm, dicakar. Itu istrinya. Sehingga apa? Suaminya jadi males pulang saudara. Dihina terus di muka umum. Saya yang cari uang, dia gak ada gunanya. Itu saudara. Kadang-kadang kita harus diberitahu kita yang salah saudara. Gak melulu kita benar, betul?
Kita harus cari tahu dan kalau kita dikasih tahu kita salah, jangan marah saudara. Itu dari Tuhan. Amin. Ya, kita nggak cari pembenaran, kita cari kebenaran. Kita lanjut lagi ceritanya saudara. 1 Samuel 1 ayat 17 sampai 18. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu mau makan dan mukanya enggak muram lagi. Saya menemukan integritas yang ketiga dari Hana. Hana punya integritas dalam imannya. Ketika Imam Eli meyakinkan dia, Tuhan udah dengar doa kamu. Dia tahu Tuhan dengar. Karena itu dia hapus air matanya, dia berhenti menangis, dia mulai mau makan. Karena apa? Karena dia beriman Tuhan dengar doanya. Bukankah Tuhan yang menciptakan telinga? Gak mungkin Tuhan tuli saudara. Bahkan orang tuli pun Tuhan yang menyembuhkan, betul? Tuhan juga bukan orang Allah yang kurang ajar, Bapak yang gak pernah dengar. Kalau kita ngomong masa dia gak dengar? Kalau kita tanya masa dia gak jawab saudara? Jawaban Tuhan ada 3. Ya, tidak, dan nanti. God answers prayer according to His perfect will in His perfect timing. Next slide. Ketika Tuhan katakan ya, ketika Tuhan buka pintu, itu adalah perkenanannya. That is His providence. Ketika Tuhan tutup pintu, itu adalah perlindungannya. That is His protection. Ketika Tuhan bilang tunggu, itu belum waktunya. Dia sedang membentuk karakter kita. Dia lebih rindu kita yang menyelesaikan masalah kita. Kita semakin lama semakin kuat. Karena ada perkara yang lebih sulit yang akan dia berikan di depan sana. Karena di depan sana badannya lebih kuat saudara. Dan dia mau kita jadi perpanjangan wakil Tuhan di dunia. Supaya semua orang tahu mujizat mengikuti hidup kita. Karena kita punya iman yang semakin lama semakin kuat. Semakin lama semakin naik. Enggak cengeng lagi. Itu Tuhan kita saudara. Karena apa? Karena kita nggak tahu apa yang di depan kita, tapi Tuhan tahu. Saudara, waktu saya kuliah di Perth, saudara. Suatu hari kita dikagetkan karena ada seorang adik kakak orang Indonesia yang terbakar. Ceritanya gini, jadi kakaknya ini yang laki-laki mau ulang tahun Sweet 17. Karena dia anak konglomerat, dia minta sama papanya, "Pah, aku mau mobil mewah, mobil sport." Kata papanya, gampang. Mobil sport papa punya, dikirimlah mobil sport. Terus dia bilang sama adiknya, pagi-pagi benar, dia bilang, "Dek masih sepi, ayo bangun. Kita tes mobilnya, bisa berapa kencang." Dia tes kencang banget saudara, nabrak, terguling, terbakar. Yang laki-laki meleleh dari atas sampai ke bawah, kulitnya hancur saudara. Yang perempuan meninggal di tempat. Karena apa? Karena papanya nggak tahu itu akan terjadi. Kalau papanya tahu dia pasti nggak kasih, betul. Karena manusia bisa salah tapi Allah nggak pernah salah saudara. Kalau dia tahu kita belum siap terima mobil mewah itu, orang lain udah siap, jangan iri. Ya, karena Tuhan tahu betul siapa kita nanti saatnya kalau kita udah siap saudara. Dia pasti akan kasih. Karena dia Allah yang kaya. Bukankah seluruh dunia ini milik dia? Betul. Karena standar dia kelimpahan bukan kecukupan saudara. Tapi dia tes, uji apakah ini anak udah siap. Apakah rohaninya udah dewasa? Kalau udah dewasa, Tuhan katakan mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ya. Singkat cerita, Tuhan mendengar doa Hana, diberikanlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Samuel dari kata Shem Ha Elohim. Sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Kita lihat lagi ayatnya yang ke-25 sampai 28. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak yaitu si Samuel itu kepada Imam Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku yang hidup, akulah perempuan yang dulu berdiri sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan, seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Saudara, anaknya waktu itu baru 1, Samuel. Anak laki-laki, ganteng, lucu, tega gak kasih ke Tuhan? Baru umur 3 tahun saudara, baru disapih. Dia juga sebenarnya gak tega. Tapi gimana? Dia pegang perkataannya.
Dia udah bernazar sama Tuhan, dia udah berjanji sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan karena engkau menepati janji, aku akan menepati janji. Sekalipun bercucuran air mata lagi. Sekalipun dia gak tahu nanti Samuel dikasih makan gak ya. Nanti Samuel main sama siapa ya. Nanti dia dibully gak sama anak-anak Imam Eli ya. Dia tetap berikan. Dia bilang, Tuhan aku lakukan. Karena engkau tepat janji, aku pun akan tepat janji. Saya menemukan integritas yang keempat pada diri Hana. Dia punya integritas dalam perbuatannya, dia selalu menepati janjinya sekalipun sulit. Dia katakan, Tuhan engkau yang memberi, engkau yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Mazmur 50 ayat 14 sampai 15 mengingatkan kita. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Itu janji Tuhan, saudara. Apa yang pernah kita janjikan? Mungkin kepada Tuhan, mungkin kepada partner kerja kita, mungkin kepada pasangan hidup kita, mungkin kepada anak-anak kita. Penuhi, saudara. Allah kita Allah yang gak pernah ingkar janji. Kita pun jangan sampai ingkar janji. Jangan sampai kita jadi batu sandungan, saudara. Tapi kalau kita udah menikah, saya mau minta izin ingatkan janji setia kita di hadapan Tuhan. Dan di hadapan pasangan hidup kita. Seumur hidup kita akan setia sampai maut memisahkan. Karena sekarang banyak orang yang udah mulai lupa janji itu, saudara. Dengan gampang bilang, Citin aku mau cerai. Citin aku mau cerai. Ingat, kita janji di hadapan Tuhan loh. Tapi gak bisa. Terlalu sulit bagiku. Saudara, kalau memang sampai ada perlakuan fisik, saudara, physical abuse memang harus dipisahkan sementara. Tujuannya apa? Didoakan, siapa tahu mereka menyesal bisa bersatu lagi. Ada teman saya yang bersatu lagi. Tapi kalau memang udah berpisah lalu kita diceraikan, apa boleh buat? Kita pegang janji kita, setia sampai maut memisahkan. Selama dia masih hidup, kita fokusnya sama Tuhan dan sama anak-anak. Ya, kita pegang janji kita. Dan Tuhan akan pegang janjinya. Saya mau ingatkan saudara tentang 3 hal ini. Don't promise when you're happy. Kadang-kadang terutama anak-anak muda ya. Kalau lagi pacaran semuanya indah, semuanya seneng, happy. Langsung mau married. Tanya dulu sama Tuhan. Mungkin saudara pikir, tapi dia udah ganteng kayak Tau Mingse, dia udah punya kepribadian, mobil pribadi, perusahaan pribadi, pesawat pribadi, rumah pribadi. Masa sih Tuhan gak berkenan? Saudara, tanya sama orang tuamu. Biasanya orang tuamu lebih bisa objektif. Dia bisa melihat apa yang kamu gak bisa lihat. Dia adalah wakil Tuhan dalam hidupmu. Hormati orang tuamu. Tanya teman-temanmu, tanya teman-teman dia karakternya gimana. Sungguh-sungguh doa puasa tanya sama Tuhan. Mungkin kadang-kadang saudara, mungkin bukan dia. Mungkin saudara nengok dikit, nah teman baik saudara. Tapi dia bukan Tau Mingse, dia tahu yang lain, mungkin tahu Coan. Gitu ya. Ya gak apa-apa, tanya lagi sama Tuhan. Saudara kalau minta sama Tuhan jangan tentuin jawabannya. Karena seringkali kita minta sama Tuhan, kita tentuin jawabannya, betul? Tuhan saya maunya yang ini. Tuhan bilang enggak, dia kok. Karena teman saya ada ngeyel, dia. Enggak seiman Ci, tapi dia, Tuhan udah bilang iya. Saya bilang enggak mungkin. Tuhan bilang seiman harus iman, enggak. Akhirnya apa? Bercucuran air mata. Baru menikah, udah mau divorce. Kalau dia aja Tuhan enggak takut, dia takut sama siapa saudara? Betul? Karena Tuhan kasih perintah itu supaya apa? Kita hidup berbahagia saudara. Seiman dan sepadan. Ya. Sama ketika kita mau tanda tangan kontrak saudara. Partner kerja, tanya dulu sama Tuhan. Doa puasa, Tuhan akan tunjukkan dengan cara yang kita tahu. Kedua, don't reply when you're angry. Seringkali kita salah saudara. Kita bales, kita ketik ketika kita marah. Cepat-cepat kita hapus, orangnya udah lihat. Akhirnya apa? Kehilangan teman. Teman yang dari kecil. Hanya karena salah, hanya karena tergesa-gesa. Kehilangan apa? Pasangan hidup. Ada seorang ibu, suaminya meninggal, dia bilang, Citin aku menyesal. Saya tanya kenapa? Aku kutuki suamiku, aku bilang gini, kamu gak ada gunanya kalau kamu meninggal, aku lebih senang.
Suaminya benar-benar meninggal saudara. Dia kaget. Dari kantor dia lari-lari pulang, suaminya udah meninggal. Lalu di rumah duka dia nangis-nangis. Dia bilang, sekarang siapa yang jaga anakku? Kalau aku kerja dia yang jaga. Siapa yang jaga mertuaku? Siapa yang anterin anakku sekolah? Gak ada lagi. Penyesalan datang terlambat. Ya, saya janji sama suami saya gini. Kalau salah satu marah, yang lain harus diam. Kalau suami saya nadanya udah mulai naik, volumenya lebih kencang, saya yang diam. Terbalik, kalau saya yang udah mulai kencang, dia yang diam. Begitu dia diam, saya tahu saya udah keterlaluan. Saya bilang sorry, maksud saya begini. Dia bilang lain kali kalau udah dingin kita bahas. Supaya kita nggak teriak-teriakan saudara. Don't reply when you're angry. And don't decide when you're sad. Jangan cepat-cepat putuskan ketika saudara baru ada masalah lalu saudara ngomong cerai aja. Hati-hati, perkataanmu memiliki kuasa. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Mulut kita, perkataan kita memiliki kuasa. Jangan sampai kita menyakiti pasangan kita lalu kita menyesal. Ketika hatinya udah luka, perlu proses, perlu waktu untuk pulih. Dan lukanya seringkali berdarah lagi. Dia masih teringat-ingat, oh jadi kamu mau cerai ya? Oh jadi kamu mau cerai ya? Jangan, don't decide when you're sad. Tunggu dulu, tanya sama Tuhan. Tanya sama yang lain, ingat-ingat kebaikannya. Jangan sampai kita menyesal saudara. Jangan sampai dari mulut yang sama keluar berkat dan keluar kutuk. Kenapa ada yang tanya, kenapa doa-doa saya gak dijawab sama Tuhan? Karena mulutmu itu masih mengucapkan kutuk. Karena kamu masih suka menghakimi orang lain. Kalau Tuhan jawab semua doamu, gawatlah itu. Betul? Anakmu dikutukin, orang lain kamu kutukin, tetanggamu kamu kutukin, kamu hakimin. Tuhan masih ngerem. Ketika mulutmu hanya mengeluarkan berkat, Tuhan tahu kamu udah siap dipakai oleh Tuhan. Doa-doamu akan beda. Perkataanmu akan memiliki kuasa karena kamu udah siap dipakai oleh Tuhan. Amin. Lalu apa yang Tuhan lakukan kepada Hana? Sejak kecil saudara, Samuel peka mendengarkan suara Tuhan. Dia menjadi salah satu nabi terbesar sepanjang sejarah Israel. Next slide. Ketika Tuhan melihat anak Imam Eli itu berdosa di rumah Tuhan, dia panggil Samuel karena ada ibunya yang setia kepadanya. Karena ada ibunya yang berdoa terus untuk Samuel. Karena doa ibunya didengar karena orang yang percaya, orang yang benar, orang yang punya integritas. Bukan hanya dia yang diberkati, anak cucu keturunannya pun diberkati Tuhan. Amin. The righteous man walks in his integrity. His children are blessed after him. Itu janji Tuhan. Saudara pegang baik-baik. Ya. Hari ini kita belajar dari integritas Hana. Yang pertama, dia punya integritas dalam karakternya. Milikilah integritas dalam karaktermu saudara. Sekalipun gak ada yang lihat, sekalipun gak ada yang tahu, tetap miliki integritas. Karena Tuhan melihat. Karena Tuhan selalu besertamu. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Karena dia sayang sama kamu. Yang kedua, milikilah integritas dalam perkataanmu. Hati-hati dengan mulutmu. Perkataanmu memiliki kuasa. Latih mulutmu. Perkatakan berkat dan jangan kutuk. Ketika itu engkau sudah siap dipakai oleh Tuhan. Doa-doamu adalah doa-doa yang didengar dan dijawab oleh Tuhan. Yang ketiga, milikilah integritas dalam imanmu. Ingat bahwa setiap masalah yang Tuhan izinkan itu pasti membawa kebaikan. Karena rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jangan sampai kita selalu bersumpah serapah, bersungut-sungut komplain. Nanti kita muter-muter seperti bangsa Israel saudara. Jangan. Ketika kita belajar mengucap syukur dalam masalah. Tuhan tahu oke, 2 minggu lagi kamu tiba di tanah perjanjian. Karena kamu punya iman, terjadilah sesuai dengan imanmu. Ya. Yang keempat, Hana punya integritas dalam perbuatannya. Setialah dengan janjimu, muliakanlah Tuhan dengan hidupmu. Sekalipun sulit, saya gak pernah lihat orang yang setia sama Tuhan ditinggalkan oleh Tuhan. Amin. Saudara, Hana menulis pesan di 1 Samuel 2 buat kita semua.
Janganlah kamu selalu berkata sombong ketika saudara nggak kuat lagi untuk berdiri, berlututlah, tanya sama Tuhan. Jangan caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Tuhan bisa membuat miskin saudara. Kalau Dia tahu kita bakal keluar dari jalurnya, kita bakal terlena dengan harta kita, dengan semua berkat kita, Dia bisa ambil. Tapi Dia juga bisa membuat kaya. Ketika kita udah masuk lagi taat sama Tuhan, Ayub diberkati double portion, 2 kali lipat. Ia bisa merendahkan dan ia bisa meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Ia mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan. Seperti Yusuf, seperti Daniel, seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Setelah mereka lolos ujian Tuhan. Membuat mereka memiliki kursi kehormatan. Dan itu rencana Tuhan buat saudara dan saya. Langkah kaki orang-orang yang dikasihnya dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seorang berkuasa. Saudara, jangan iri dengan orang fasik. Mereka lebih gampang, jalan mereka luas. Mereka ngapa-ngapain pun Tuhan gak peduli saudara. Karena mereka bukan anak Tuhan. Bahkan Alkitab katakan karena mereka adalah anak-anak gampang, aku tidak mengajar dan tidak menghajarnya. Tetapi orang-orang yang kukasih, kuajar dan kuhajar. Karena aku akan mewariskan sesuatu yang sangat berharga. Kerajaan Allah. Buat mereka yang taat dan setia. Amin. Memang jalannya lebih sempit. Tapi percayalah, it's worth it. Ya, saya mau minta WL dan Singer untuk bantu. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian saudara. Ini sungguh-sungguh terjadi. Saya udah minta izin sama orangnya karena orangnya adalah jemaat kita. Ada seorang ibu punya 2 orang anak laki-laki saudara. Tapi dia gak tahu kenapa dia udah setia sama Tuhan, dia rajin ibadah saudara. Masalah demi masalah datang bertubi-tubi. Suaminya bangkrut saudara, sehingga gak ada lagi uang untuk pendidikan anak-anak. Anak-anaknya harus bekerja sambil sekolah. Mereka terlibat pergaulan yang buruk saudara. Anaknya yang pertama jatuh dalam miras, minuman keras, mabuk-mabukan. Sampai pernah pingsan. Anak yang kedua jatuh dalam narkoba saudara. Mereka merasa hidup mereka udah gak ada artinya lagi. Bahkan yang kedua ini sempat sengaja overdose. Karena dia pikir gak ada harapan. Karena dia pikir Tuhan gak dengar kita. Tuhan telah melupakan keluarga kita. Percuma setia. Tapi ibu ini tetap setia dengan iman sebesar biji sesawi. Setiap hari dia berlutut di hadapan Tuhan. Dia bilang, Tuhan tolong aku. Aku percaya Engkau Allah yang hidup. Aku percaya Engkau mendengar doaku. Sekalipun bertahun-tahun aku akan tetap berlutut. Aku akan tetap menangis di hadapan Tuhan. Karena kepada siapa lagi aku harus berharap selain kepada Tuhan. Lalu suatu saat saudara, anaknya yang pertama itu kembali. Dia selalu berlutut sampai jam 2, jam 3 malam, jam 4 dini hari karena anaknya gak pulang-pulang. Dan dia bilang kalau mereka bisa pulang pun itu adalah berkat Tuhan. Dia selalu mengucap syukur sekalipun di dalam masalah. Saya kenal anak yang pertama saudara. Dia bertobat dan dia melayani generasi muda. Karena dia takut anak-anak ini mengikuti jalan yang sama. Biarlah kesaksian hidupnya cukup dia aja. Dia selalu berdoa buat generasi muda jangan sampai mereka jatuh dalam pergaulan yang bebas, yang buruk, merusakkan kebiasaan yang baik. Dia cerita bagaimana itu dia gak punya uang 1 peser pun dia melayani anak-anak saudara mengharapkan nasi kotak. Gitu. Sebegitu besarnya masalah dia, mungkin Hokben, mungkin Yoshinoya, mungkin Bakmi GM itu sesuatu yang mewah buat dia. Dan dia mengucap syukur, dia bilang Tuhan aku akan terus melayani Engkau. Sampai aku diusir dari gereja, sampai Tuhan gak mau pakai aku lagi, aku akan tetap melayani generasi ini. Dan apa yang Tuhan buat saudara, Tuhan berikan dia hikmat, dia salesman. Dia punya hikmat, dia kasih tahu anak-anaknya, tim salesnya selalu targetnya goal dan terus goal dan terus goal sampai COVID pun mereka goal. Dan sejak saat itu, setiap kali Tuhan mau promote dia nggak pernah keluar dari perusahaan. Selalu ada headhunter yang cari dia. Tuhan promosikan kamu di tempat yang lain gajinya naik. Promosikan dia di tempat yang lain gajinya naik. Terus naik tinggi saudara. Anaknya 3 orang, 3-3-nya lulus dari Kanada. Berikan kemuliaan buat Allah kita saudara. Bukan hanya itu, anak yang ketiganya baru lulus dari Kanada, 3-3-nya dapat kerjaan di Kanada. Dimana ketika semua orang sulit mendapat kerjaan, apalagi di luar negeri saudara, anak-anaknya tetap diberkati Tuhan. Karena ada seorang ibu yang mencurahkan air matanya untuk Tuhan, tetap setia sekalipun matanya enggak melihat.
tapi mata jasmaninya, tapi mata rohaninya selalu memandang kepada Tuhan. Dan bukan hanya anak yang diberkati, cucu-cucunya pun diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan selalu setia. Amin. Saudara, saya nggak tahu apa yang saudara saat ini sedang alami. Mungkin itu masalah kesehatan. Mungkin itu konflik keluarga. Mungkin itu masalah pekerjaan. Tapi apapun itu, tetap setia. Jangan menyerah. Karena Tuhan gak pernah menyerah atas hidup kita, saudara. Kalau saudara ada di sini saat ini, mendengarkan firman Tuhan itu karena Tuhan sayang sama saudara. Karena saudara dipanggil dan dipilih oleh Tuhan sendiri menjadi pemenang dan lebih daripada pemenang. Tunggu waktu Tuhan. Dia akan jawab semua doa-doamu. Dia akan tampung semua air matamu dalam kirbatnya. Engkau akan terbang tinggi melintasi badai bersama dengan Dia. Itu janji Tuhan. Lakukan bagianmu, Dia akan lakukan bagiannya. Do your best and He will do the rest. Pegang janjinya karena Dia Allah yang gak pernah ingkar janji. Kita bangkit berdiri, saudara. Kita nyanyikan lagu ini dari dasar hati kita yang terdalam. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Waktumu pasti yang terbaik, Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Jemaat aja yang katakan dari dasar hatimu yang terdalam. Tuhan, kami tahu Engkau gak buta, Tuhan. Ketika Engkau izinkan sesuatu terjadi, itu semua untuk kebaikan kami, Tuhan. Nanti tiba satu waktumu, Tuhan. Kuasa-Mu memulihkan hidup kami. Kuasa-Mu memulihkan kesehatan kami. Kuasa-Mu memulihkan keluarga kami, Tuhan. Kami pegang janji-Mu. Kami tunggu waktu-Mu, Tuhan. Karena waktu-Mu selalu yang terbaik. Berikan kami kesabaran. Berikan kami kekuatan, Tuhan. Ketika kami gak tahu lagi kepada siapa kami harus berharap, kami hanya mau berharap kepadamu, Tuhan. Berikan kami damai sejahtera. Berikan kami sukacita-Mu, Tuhan. Berikan kami iman. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Silakan duduk. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri yang akan mendatangkan berkat bagi setiap kita yang percaya dan berkenan bagi Tuhan. Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang kembali untuk kali yang kedua. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, inilah yang menjadi pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Mari kita mengingat dan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Siapakah kami ini Tuhan? Sebelum mengenal Engkau, kami semua orang-orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati menggantikan kami. Sungguh Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Saat ini Engkau sedang ingatkan pada setiap kami
bahwa kemuliaan-Mu sedang turun memenuhi gereja-Mu, bahwa kemuliaan-Mu sedang turun memenuhi bumi ini. Ya Aba, ya Bapa, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ingin memberkati kita melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan juga mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Untuk itu mari kita introspeksi. Adakah hal-hal yang telah kita lakukan yang tidak berkenan di hati Tuhan? Bila ada, mari kita akui di hadapan Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami untuk kami boleh menerima perjamuan kudus ini. Berkati jemaat-Mu, berkati pelayan-pelayan-Mu. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Perjamuan kudus hanya diperuntukkan bagi setiap kita yang sudah percaya. Anak di bawah 12 tahun belum boleh menerima perjamuan kudus ini. Adakah Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur perjamuan kudus? Bila sudah, mari kita undang untuk bangkit berdiri. Kita siapkan roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Mari saudara-saudara, terimalah pengurapan dari Tuhan, pengurapan kasih mula-mula, pengurapan terobosan-terobosan yang baru. Tuhan akan pakai engkau untuk memuliakan nama Tuhan. Engkau akan lebih daripada pemenang. Terima, terima, terima. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang telah Kau berikan. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu Tuhan. Kesembuhan, kelepasan, jawaban doa, kekuatan, pengharapan yang baru. Engkau berkati umat-Mu berlimpah-limpah. Kami akan pulang dengan bersorak-sorai. Hamba-Mu berdoa untuk kami semua ya Tuhan. Engkau mengasihi kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa anak domba Allah. Jauhkan dengan serangan si jahat. Berkati keluarga-keluarganya. Para suami, angkatlah tanganmu. Tuhan memberkati para suami di tempat ini. Jadilah imam, raja dan nabi dalam rumah tanggamu. Diberkatilah pekerjaanmu, usaha dan bisnismu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah kehidupanmu. Apapun yang kau lakukan, Tuhan buatnya berhasil dan beruntung. Para istri, mari angkat tanganmu. Tuhan memberkati para istri di tempat ini. Menjadi tiang doa dan penolong bagi suami dan keluargamu. Jadilah pokok anggur yang manis di tengah-tengah keluargamu. Ajar dan didilah anakmu dengan penuh hikmat. Untuk takut akan Tuhan. Diberkatilah kehidupanmu, namamu dimuliakan. Anak-anak muda dan yang belum menikah, angkatlah tanganmu. Tuhan memberkati generasi penerus di tempat ini. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas dari anak-anak dunia Tuhan curahkan. Kau pimpin kehidupan mereka, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka. Terus bawa mereka naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Jagalah kekudusan. Engkau generasi penerus yang disiapkan Tuhan untuk kemuliaannya. Bagi yang belum menikah, Tuhan akan siapkan pasangan yang sepadan. Para single parent, mari angkat tanganmu. Tuhan memelukmu dengan kasih-Nya. Engkau tidak akan ditinggalkannya. Apa yang kau perlukan Tuhan cukupkan. Kekuatan, penghiburan, dan berkat melimpah Tuhan curahkan bagimu. Semua jemaat, mari angkat kedua tanganmu. Dengan iman, hamba percaya yang sakit sudah disembuhkan. Yang terbeban berat sudah menjawab jawaban doa. Yang terikat sudah dilepaskan. Kami mengucap syukur atas segalanya. Seluruh jemaat GBBRJ sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas perjamuan yang telah kau sediakan. Kami mengucap syukur atas firman yang telah kau tabur melalui hamba-Mu, Ibu Pendeta Tin Setiawati ya Bapa. Kiranya Engkau terus mengurapi hamba-Mu, memakai lebih dahsyat lagi, dan memberkati berlimpah-limpah, serta memberikan kesehatan yang terbaik, dan menyertai keluarganya. Jemaat kasih Tuhan, angkatlah tanganmu. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertukaran manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5.
Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Shalom saudara, seringkali keselamatan dipahami hanya sebagai status rohani bahwa setelah menerima Yesus, maka keselamatan dianggap selesai. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman ini bisa muncul dengan berbagai ungkapan sederhana. Misalnya, yang penting sudah percaya, atau kita kan hidup oleh anugerah. Kemudian, keselamatan itu bukan soal perbuatan baik. Oleh karena itu, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hubungan antara anugerah dan perbuatan dalam proses keselamatan. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah dan bukan hasil usaha manusia. Namun Alkitab juga menekankan pentingnya perbuatan manusia sebagai respon terhadap anugerah keselamatan. Pemahaman yang memisahkan anugerah dengan tanggung jawab perbuatan manusia jelas tidak sejalan dengan kebenaran Alkitab. Justru ketika Alkitab dibaca secara menyeluruh, jelas para rasul tidak pernah mempertentangkan keselamatan oleh anugerah dengan perbuatan orang percaya untuk hidup taat. Kita sebagai orang percaya tidak duduk diam tanpa tanggung jawab, tetapi juga tidak berjalan dengan kekuatan sendiri. Kita hidup dengan bersandar pada Allah yang terus bekerja di dalam diri kita, menolong kita untuk mau dan mampu hidup sesuai kehendaknya. Alkitab tidak mengenal anugerah yang pasif. Anugerah yang sejati selalu aktif, bekerja di dalam hidup kita, dan menghasilkan pertumbuhan, ketaatan, serta buah yang memuliakan Allah.
maka kita dapat mempelajari hubungan antara anugerah keselamatan dengan perbuatan melalui 3 pandangan praktis berikut. Pertama, Rasul Yohanes mengajar bahwa kasih bukan sekadar perasaan atau pengakuan lisan. Kasih yang sejati selalu tampak dalam tindakan nyata. Hubungan yang sejati dengan Allah pasti membawa perubahan hidup nyata dalam cara kita hidup dan mengasihi orang lain. Yohanes tidak sedang mengajarkan bahwa kita diselamatkan oleh perbuatan, melainkan menegaskan bahwa iman yang sejati selalu menghasilkan buah dalam kehidupan nyata. Yang kedua, dalam teologi Kristen, keselamatan merupakan sebuah proses. Proses itu mencakup pembenaran atau justification sebagai buah iman dan tindakan anugerah Allah. Pengudusan atau sanctification sebagai proses transformasi hidup yang dijalani dalam kerjasama dengan Roh Kudus untuk menjadi serupa dengan Yesus. Serta pemuliaan atau glorification sebagai ekspresi kesetiaan sampai akhir. Inilah keseimbangan Alkitabiah yang harus dipegang oleh gereja, bahwa keselamatan sepenuhnya adalah anugerah Allah, namun dijalani secara aktif oleh kita sebagai orang percaya dengan perbuatan dalam karya dan kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, dalam teologi Pentakostal, keselamatan tidak kita pahami sebagai satu kejadian yang selesai pada saat orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keselamatan dilihat sebagai hubungan yang hidup dengan Allah, yang kita jalani setiap hari di bawah pimpinan Roh Kudus. Dengan kata lain, keselamatan bukan hanya pengalaman masa lalu, tetapi kehidupan yang sedang dan terus kita jalani. Kita sebagai orang percaya bukan hanya berkata, "Aku sudah selamat," tetapi juga, "Aku mau terus berjalan, terus kembali kepada Tuhan dan hidup setia sesuai dengan anugerah yang telah kuterima." Sebagai kesimpulan, anugerah dan perbuatan orang percaya tidak pernah dipertentangkan, melainkan ditempatkan dalam hubungan yang benar. Keselamatan adalah sepenuhnya anugerah Allah, namun anugerah yang menyelamatkan itu tidak pernah berhenti pada status, tetapi juga diresponi dengan perbuatan kita yang menghasilkan buah dalam kehidupan nyata sebagai orang percaya. Dengan demikian, iman Kristen tidak pernah mengajarkan keselamatan oleh perbuatan manusia, tetapi juga tidak mengenal iman yang pasif. Keselamatan adalah relasi hidup dengan Allah yang oleh anugerahnya kita jalani dalam perbuatan dan ketaatan, serta dipelihara sampai akhir dalam kuasa Roh Kudus. Kita menghidupi iman keselamatan sampai keselamatan itu digenapi sepenuhnya saat Kristus datang kali yang kedua. Karena itu perbuatan baik bukanlah dasar keselamatan, tetapi tanda bahwa anugerah keselamatan itu sungguh nyata dan bekerja di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Seperti kertas bersih yang bahkan hanya ternoda satu titik, lalu kita berusaha untuk menambal atau menghapusnya, namun tidak akan bisa mengembalikannya menjadi seperti semula, kecuali kalau kertas tersebut menjadi baru. Inilah anugerah Allah yang kita terima dalam lahir baru. Karena kita sadar bahwa standar keselamatan adalah sempurna tanpa celah dan kita tidak bisa memenuhinya. Tapi kabar baiknya, kasih dan anugerahnya yang melayakkan kita. Sehingga kita meresponnya dengan pertobatan dari dosa dan hidup berbuah dalam kasih Allah. Anugerah bukanlah izin untuk kita berbuat dosa, tapi menjadi alasan untuk kita terus bertobat dari dosa. Karena kita menerima kebesaran kasih dan anugerahnya, maka kita meresponnya dengan perbuatan dan hidup sesuai kebenaran firman-Nya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbgatsu.id. Tuhan Yesus memberkati.